barangkali yang baru kali pertama masuk dalam pemerintahan mungkin masih merasa gagap ya apa yang harus dilakukan ya sekarang, tapi barangkali bisa belajar ke Partai Golkar gitu, PDIP yang kader-kadernya juga banyak tersangkut kasus korupsi, tapi kemudian ternyata tidak terlalu berpengaruh ya dengan suara-suara yang masuk ke kantong mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditangkapnya Edi Prabowo, Menteri KKP oleh KPK, maka kita sebagai rakyat jelata tentu harus turut serta mengawal bagaimana proses yang dilakukan oleh KPK ini tetap profesional, kemudian mengedepankan cara-cara yang efektif untuk membongkar kasus ini dengan sebenar-benarnya. Dan tentu tidak boleh tebang pilih, semua harus diurai. Bahkan kalau kita dengar kemarin dan pada saat ditangkap sebetulnya di situ ada Ali Ngabalin nih, tapi itu tidak mencuat ke publik. Selama menjabat sebagai Menteri KKP memang kebijakannya beberapa atau mungkin sebagian orang bilang banyak yang menuai kontroversi. Salah satunya merombak aturan dari Menteri KKP sebelumnya, Susi Pujiastuti. Di akhir tahun lalu, Desember 2019, mantan Menteri Susi Pujiastuti sempat berkicau di akun Twitternya. Isinya kurang lebih begini: Vietnam budidaya hanya membesarkan, dan hanya dari Indonesia mereka bisa dapat, lewat Singapura atau yang langsung. Negara lain yang punya bibit tidak mau jual bibitnya, kecuali kita, karena bodoh. Luar biasa. Memang kita kenal bersama ya, Menteri Susi ini orangnya ceplas-ceplos, kemudian tanpa tedeng aling-aling, kalau berbicara main langsung pada persoalannya, to the point. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana respon dari ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Ormas-ormas ini pun memberikan statementnya terhadap persoalan ini. Ya, menurut keputusan Bahsul Masail PBNU nomor 6 tahun 2020 tentang kebijakan ekspor benih lobster yang ditandatangani oleh M. Najib Hasan dan Sekretaris Sarmidi Husna pada Selasa 4 Agustus 2020. Yang kurang lebih isinya, kalau di quote sebagian, kebijakan ekspor benih lobster mengancam kelangsungan hidup sumber daya ikan, terutama lobster, dan mengancam masa depan nelayan. Juga yang disampaikan oleh Busro Mukodas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 7 bulan 8 tahun 2020. Nah, maka tentu ketika kita berbicara tentang Edi Prabowo, tidak bisa dilepaskan dari sosok Prabowo Subianto, sang mentor, sang guru kehidupannya Edi Prabowo. Dan ya kita tahu bersama, Edi Prabowo ini juga kan tangan kanannya, orang yang sangat dipercayai oleh Prabowo Subianto. Jadi saya kira kalau kita mencoba merasakan kondisi psikologisnya Prabowo Subianto hari ini, saat ini, mungkin beliau sedang begitu bersedih dengan kejadian ini. Tapi tentu dalam konteks politik ini harus disikapi dengan kepala dingin ya. Pasti, karena persoalan-persoalan yang seperti ini dalam konteks politik akan selalu terjadi. Gerindra barangkali yang baru kali pertama masuk dalam pemerintahan mungkin masih merasa gagap ya apa yang harus dilakukan ya sekarang, tapi barangkali bisa belajar ke Partai Golkar gitu, PDIP yang kader-kadernya juga banyak tersangkut kasus korupsi, tapi kemudian ternyata tidak terlalu berpengaruh ya dengan suara-suara yang masuk ke kantong mereka. Ya, ini lucu juga, menarik juga ini. Bagaimana sih kondisi psikologis masyarakat kita? Kan mestinya ketika kita tahu bahwa di situ ada sumber koruptor, maka kita jangan lagi memilihnya, karena ini menjadi indikasi yang kuat. Tapi hari ini mana ada partai yang bersih dari praktek-praktek korupsi? Tidak ada, satu pun tidak ada. Yang bisa kita perbuat tentu adalah kita melihat, memilih mana partai-partai yang paling sedikit korupsinya, kan begitu. Sebatas itu mungkin yang bisa kita lakukan, karena tentu memang di sisi lain pun kan kita berbicaranya dalam konteks manusia dan tidak ada manusia yang sempurna, maka upaya itu bisa kita lakukan. Kembali pada persoalan Gerindra, saya kira ini menjadi guncangan yang sangat hebat buat perahu yang bernama Gerindra. Kapal Gerindra ini saya kira sedang dihantam ombak yang sangat besar, dan tentu ini harus disikapi dengan tepat. Karena mau tidak mau Gerindra adalah partai
kedua terbesar hari ini di Indonesia. Jadi kalau partai besar terguncang tentu dampaknya ini akan cukup besar ya. Bayangkan saja kapalnya kapal besar kemudian terguncang. Kan persoalannya KKP ini moncer di bawah Susi Pujiastuti ya. Dan semua pihak menyorot ke sana, semua pihak mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Susi. Nah kemudian sekarang diganti oleh Edi Prabowo. Di beberapa saat yang lalu juga keluar survei termasuk menteri yang paling tidak populer atau menteri yang paling dianggap gagal ya. Bukan yang paling disukainya Prabowo Subianto, yang paling tidak disukainya di Prabowo, dan kemudian malah sekarang ditangkap oleh KPK pula ya. Ada yang bilang OTT, tapi kan kalau OTT kan operasi tangkap tangan ya. Biasanya di situ sedang ada transaksi. Ini kan tidak ya. Jadi mungkin lebih tepatnya ya bukan OTT tapi memang penangkapan. Dalam konteks ini ya, kapasitas Gerindra yang memang baru pertama kali masuk ke pemerintahan tentu dengan serta-merta tercoreng sangat besar. Dan itu kesulitan yang akan dihadapi Gerindra sekarang. Kemudian berikutnya, ini pun terjadi di saat kondisi kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana kondisi rakyat hari ini secara umum mengalami penurunan yang drastis dari tingkat kesejahteraan ekonominya. Banyak orang sekarang kesulitan mencari kerja, yang sedang kerja, yang sebelumnya kerja di PHK, dan berbagai kesulitan sedang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian mendengar berita ini, kan sebetulnya ini belum terbukti ya. Pembuktiannya kan nanti ada di pengadilan. Tapi kan persepsi rakyat hari ini kemudian melihat ketika ini ditangkap, maka ini sudah dilabeli sebagai seorang koruptor. Koruptor tentu yang artinya mengambil hak rakyat, mengambil uang rakyat. Jatah untuk rakyat diambil oleh pejabat gitu. Kan begitu ya definisi yang kita gunakan sehari-hari. Maka tentu kejadian korupsi di tengah pandemi ini sangat menyakiti hati rakyat. Walaupun lagi-lagi kembali pembuktiannya belum, cuman kan ya kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa tahan respon publik terhadap situasi ini. Saya kira yang sangat berat yang akan dihadapi oleh Prabowo dan Gerindra tentu dalam konteks ini dalam waktu dekat adalah pilkada yang sudah ada di depan mata 9 Desember, di mana banyak sekali kader-kader dari Gerindra yang akan menjadi calonnya, dan tentu jangka menengahnya ya Pilpres 2024. Dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, tentu calon-calon dari Gerindra akan terdegradasi dalam persepsi publik. Dan ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Maka ini kader-kader Gerindra yang menjadi calon bupati, calon gubernur hari ini saya kira harus segera rapat, tahan diri, jangan dulu berkomentar, termasuk Bung Fadlizon yang seringkali juga mengkritisi pemerintah. Saya sarankan sih menahan diri dulu saja ya. Jadi ya kalau perlu memang segera berkonsultasilah pada orang-orang yang ada di Golkar, PDIP gitu, yang sudah berpengalaman mengelola partainya dengan kondisi tidak sedikit kader-kadernya yang tersangkut korupsi, tapi kemudian tetap bisa mendapatkan suara hati rakyat. Untuk rakyatnya ya ini harus jadi catatan ini. Memilih orang ya sama juga dengan memilih partai. Ini memilih orang ya dilihat juga partainya. Ini partai yang koruptornya banyak atau tidak. Kan gitu ya.